Masuknya Missile Girls dan Eleanor Renders emang dirasa sangat bagus buat timnas Indonesia. Akan tetapi, itu masih belum bisa menutupi fakta kalau tim ini sangat butuh sosok pencetak gol sejati. Dan seperti yang kita tahu, beragam nama udah dicoba tapi masih belum sesuai harapan. Memang sekarang ini di timnas ada nama-nama pemain muda seperti Sananta, Hoki Caraka, Jens Raven, sampai Arkan Kakak yang bertipe real striker. Namun ya itu tadi, semua masih dirasa belum bisa untuk main di level tinggi meskipun secara bakat mereka memiliki dan tinggal diasah lagi. Nah, dari semua itu, kita juga tahu kalau ada beberapa nama pemain depan diaspora yang menjadi target, yaitu Ole Rummenigge dan Mauro Zelstra. Dari dua nama tadi, hanya Mauro yang menunjukkan arah positif, sedangkan Ole yang sebenarnya adalah sosok paling ideal, nyatanya masih belum. Maka dari itu, Coach Shin coba memantau lagi kira-kira siapa pemain diaspora yang bisa menjadi opsi terbaik untuk seenggaknya menjadi pemain yang punya spesialis mencetak gol. Dan nama itu kayaknya jatuh kepada Miliano Jonathans, pemain keturunan Depok yang meskipun masih 20 tahun, tapi udah punya jam terbang yang cukup oke di sepak bola Belanda. Atas dasar tersebut, PSSI kayaknya bakal beneran melakukan pendekatan intens agar Jonathans bisa dinaturalisasi. Sebab sebelum ini pun, keluarga Jonathans udah bertemu dengan Pak Hamdan Hamedan, yang meskipun bukan orang PSSI, tapi punya pengaruh besar untuk membawa para pemain diaspora pulang membela Indonesia. Striker. Itulah yang kini terus digaungkan Timnas Mania. Hal yang wajar, karena selama ini, Timnas Indonesia beneran kayak sulit banget nemu sosok goal getter di depan gawang. Dan sialnya seringkali itu menjadi bumerang bagi tim. Keberadaan Ragnar Oratmangun nyatanya masih belum membuat fans lega, walaupun ia sudah mencetak 2 gol dari 5 caps yang telah dilakoni. Tapi semua juga sadar, kalau Wahaji bukanlah tipe seorang goal getter, sehingga bagaimanapun gak bisa kita mengharapkannya untuk bisa selalu mencetak gol di tiap match. Sebenarnya di timnas sendiri, kita punya 3 pemain bertipe real striker. Dalam diri Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Tapi entah kenapa, Coach Shin sepertinya belum bisa menurunkan mereka di top level, walaupun khusus Sananta terbilang sebagai pemain yang cukup subur di Liga 1. Ya, walaupun banyak yang tidak sepakat soal ini, tapi pasti Coach Shin punya pertimbangan sendiri. Kenapa ia masih belum bisa percaya kepada penyerang yang ada sekarang? Mungkin nanti, ketika mereka udah berkembang khususnya di bawah arahan Byung Ki-hun, Coach Shin bisa mempertimbangkan mereka buat dikasih kepercayaan di waktu yang tepat. Yap, sembari menunggu mereka berkembang, mau tak mau, akhirnya Coach Shin dan PSSI harus bergerak cepat untuk mencari sosok penyerang diaspora. Dan sejauh ini, nama-nama seperti Mauro Zelstra serta Ole Rummenigge adalah yang paling santer dikaitkan. Nah, untuk Mauro, ia sendiri tinggal menunggu proses karena berkasnya udah masuk ke PSSI. Tapi buat Ole, ini pemain kayaknya masih belum menunjukkan arah ke sana walaupun sejatinya ia adalah sosok paling ideal buat mengisi pos goal getter Timnas Indonesia. Sebenarnya Timnas juga punya sosok Jens Raven, tapi coach sendiri menegaskan kalau biarin aja dia matang di tim junior terlebih dahulu. Maka dari itu, untuk mencari solusi alternatif, sepertinya baik itu Coach Shin ataupun PSSI akan coba mensiasati dengan mencari pemain lain. Dan nama itu kemungkinan besar jatuh ke Miliano Jonathans, pemain 20 tahun yang kini main bersama Vitesse. Dinilai sebagai pemain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Terlebih pemain berdarah Depok tersebut juga kabarnya mengaku siap apabila Indonesia memanggilnya. Sebab sebelum ini pun, keluarga dari Jonathan udah bertemu Pak Hamdan Hamedan secara pribadi. Dan kemungkinan mereka juga membicarakan kans Jonathan main untuk Indonesia. Yap, ngomongin soal Miliano Jonathans,
Sebenarnya dulu ia juga udah masuk radar PSSI. Hanya saja, ia sempat mengalami cedera sehingga pelan-pelan kabar itu mulai tergerus arus. Nah, melihat gimana perjalanannya bersama Vitesse, jelas ini pemain akan jadi opsi menarik untuk membentuk trio bersama Eliano serta Ragnar di lini depan Timnas Indonesia. Di musim lalu, ia bahkan tampil 19 kali di Eredivisie. Sayang, Vitesse harus terdegradasi ke Divisi 2 karena mendapatkan hukuman pengurangan 18 poin. Meskipun begitu, ia memutuskan untuk tetap bertahan di klub tersebut karena merasa udah dapat jaminan menit bermain. Dan beneran aja, di awal musim ini, Jonathan tampil gemilang dengan mencetak 3 gol serta 1 assist dari 6 pertandingan. Yap, meskipun posisi naturalnya adalah sebagai winger kanan, tapi insting golnya terbilang cukup tinggi. Sehingga itulah yang menjadi dasar pertimbangan PSSI harus bergerak cepat mengamankan pemain kidal tersebut. Sebab dengan performa semacam itu plus usia yang masih sangat muda, jelas ia akan menjadi aset penting bagi KNVB. Dan yang pasti KNVB nggak akan semudah itu membiarkan aset muda berharganya diambil Indonesia. Karena sebelum ini udah cukup banyak pemain muda yang lebih tertarik membela Indonesia. Contoh paling baru ya Messi Girls dan Eliano Reinders. Yap, seandainya nanti Jonathan masuk, maka kemungkinan besar pos sayap kanan akan menjadi miliknya. Sedangkan Eliano bisa main dari sebelah kiri, dan Ragnar bisa memerankan peran false nine yang selama ini jadi keunggulannya. Dengan begitu, kombinasi ketiganya dirasa akan jadi yang paling pas untuk kebutuhan sekarang ini. Sebab baik Eliano maupun Jonathan bisa bergantian masuk ke dalam kotak penalti atau melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Masalah menarik lawan dan membuka, serahkan pada Ragnar karena itu adalah keahliannya. Nah, dengan begitu, harapannya aliran gol timnas tetap bisa mengalir walaupun gak punya sosok real striker di depan. Tentu kita juga berharap kalau Sananta, Dimas, Hoki, hingga Rafael Strijk bisa meningkatkan levelnya. Khusus Rafa, semoga di Australia ia mendapatkan menit bermain yang cukup sehingga kemampuannya bisa meningkat. Lalu buat Mauro Zelstra, sebenarnya kami pun masih ragu dengan kapasitasnya, walaupun di level U21 ia terbilang gacor. Tapi untuk main di level tinggi seperti round 3, jujur saja itu masih sangat berat. Beda dengan Miliano Jonathans. Meskipun umurnya masih 20 tahun, tapi dia udah punya jam terbang yang reguler bersama tim senior Vitesse. Sehingga untuk tampil di level kompetitif, kemampuannya udah teruji secara fisik maupun mental. Bahkan jika dibandingkan Rafael Strijk, Jonathans masih lebih baik dari sisi jam terbang. Atas dasar itulah, kenapa trio di depan, kami menggambarkan Eliano, Ragnar, dan Jonathans adalah opsi terbaik buat sekarang ini. Yap, terlepas dari apapun, sekarang ini fokus utama adalah gimana caranya bisa meraih 6 poin atas Bahrain serta China di bulan Oktober. Karena pada dasarnya itu adalah kunci apakah kita bisa mengamankan paling tidak posisi 3 atau 4 di grup ini. Kalau bisa, dan mudah-mudahan bisa, peluang Indonesia jelas makin terbuka lebar. Katakanlah melawan Jepang, calculated loss. Maka melawan Australia dan Arab target realistisnya bisa curi 1 poin baik kandang maupun tandang. Lalu melawan Bahrain dan China, ya mereka adalah lawan paling realistis untuk dikalahkan. Kalau kita bisa ambil total 12 poin dari 2 tim tadi, sumpah, itu udah aman banget kok buat paling enggak bisa melaju ke round 4. Tapi ya ingat, semua itu nggak gampang karena Bahrain dan China pun pastinya juga punya hitung-hitungan yang kurang lebih sama dengan kita. So segalanya masih bisa terjadi, untuk itu semangat terus semua elemen timnas. Karena pada dasarnya nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Kalau semesta meridoi usaha kita, ya mimpi ke Piala Dunia itu bukanlah hal mustahil buat digapai, oke?